Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Wiwi Wihelwida dari kelas 11 TKJ 3. Di sini saya akan mempresentasikan tugas TLJ yaitu kebutuhan sumber daya telekomunikasi dalam jaringan. Langsung saja, di sini ada pengertian sumber daya telekomunikasi dalam jaringan. Sumber daya dalam komunikasi menjadi titik barat atau pusat perhatian oleh setiap orang yang menggunakan telekomunikasi tersebut, baik itu klien atau pemakaian maupun administrator jaringan telekomunikasi tersebut. Di sini ada sumber daya yang dibutuhkan dalam komunikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada wireline, jaringan kabel. Yang kedua ada wireless, jaringan tanpa kabel. Yang ketiga adalah jaringan dengan modem. Yang keempat, jaringan dengan satelit. Jaringan kabel yang dapat digunakan dalam wireless adalah kabel koaksial, twisted, wire, and serat optik. Di sini ada fungsi sumber daya telekomunikasi dalam jaringan, di antaranya pengolah data. Beberapa sumber daya telekomunikasi dapat melakukan pengolahan data seperti komputer atau server yang memproses informasi sebelum dikirim atau setelah diterima. Selanjutnya, pengiriman informasi menyediakan platform untuk menghasilkan dan mentransmisikan data atau informasi melalui jaringan telekomunikasi. Di sini ada manajemen jaringan. Beberapa sumber daya telekomunikasi memiliki fungsi untuk pengelolaan mengatur lalu lintas dalam jaringan, termasuk router, switch, dan perangkat manajemen jaringan. Yang terakhir ada penyimpan data. Perangkat penyimpan seperti server atau cloud menyediakan tempat untuk menyimpan dan mengakses informasi yang dibutuhkan oleh pengguna atau aplikasi. Di sini ada kelebihan dan kekurangan. Di antaranya, di sini ada kelebihan dan kekurangan wireline. Kelebihan jaringan wireline, yang pertama ada biaya peralatan terjangkau. Yang kedua ada delay atau waktu koneksi antar komputer cepat. Yang ketiga ada transmisi data berjalan dengan lancar. Yang keempat, transmisi data 10-100 Mbps. Kekurangannya yaitu yang pertama, penggunaan terbatas pada satu tempat yang terjangkau kabel. Yang kedua, waktu untuk instalasi lama. Yang ketiga, membutuhkan tempat dan lokasi jaringan permanen. Yang keempat, membutuhkan biaya perawatan rutin. Yang kelima, sulit untuk berpindah tempat. Dan di sini juga ada kelebihan dan kekurangan wireless. Kelebihannya yang ke-1, aksesibilitas. Yang kedua, proses instalasi yang mudah. Yang ketiga, jangkauan luas. Yang keempat, fleksibilitas. Yang kelima, efisien. Yang keenam, biaya terjangkau. Selanjutnya ada kekurangannya, jaringan wireless. Yang pertama, keamanan. Yang kedua, bandwidth yang terbatas. Yang ketiga, kecepatan. Yang keempat, biaya awal. Yang kelima, rawan gangguan. Di sini ada kelebihan modem. Kelebihannya diantaranya yang pertama, menghemat lebih banyak ruang. Yang kedua, dari segi harga ekonomis. Yang ketiga, tidak perlu adaptor karena sudah terpasang di dalam CPU. Yang keempat, sistemnya lebih kompak tanpa banyak kabel beralian yang bisa memberi kesan kurang rapi. Dan di sini ada kekurangannya modem. Yang pertama, dapat meningkatkan suhu kotak CPU. Yang kedua, ada indikator yang dapat ditemukan pada modem eksternal. Yang ketiga, ada jangan menggunakan sumber tenaga itu sendiri karena itu harus dipasang atau satu daya pada CPU. Nah, di sini ada kelebihan router. Kelebihan router diantaranya yang pertama di sini ada kelebihan router. Di antaranya yang pertama, berfungsi untuk menyambungkan satu jaringan komputer dengan jaringan pada komputer lainnya. Yang kedua, umumnya router ini bisa mengkomunikasikan dibandingkan dengan braid. Yang ketiga, bisa berperan sebagai topologi suatu jaringan dan tidak peka pada masalah yang ada terdapat kelambatan waktu. Ya, di sini ada kekurangannya router. Yang pertama ada
pilihan koneksi dan router sangatlah terbatas dan juga terganggu pada jumlah koneksi. Yang kedua, bisa memastikan semua network maupun jaringan yang tidak berfungsi. Yang ketiga, router memiliki peran ganda sehingga hal ini membuat kinerja pada PC router tidak bisa semaksimal mungkin karena lebih berat. Di sini ada kesimpulannya. Pada kesimpulan ini yaitu meningkatkan komunikasi antar pengguna baik secara langsung maupun tidak langsung. Meningkatkan produktivitas memungkinkan karena untuk mengakses informasi sumber daya dengan cepat dan mudah. Mempermudahkan akses informasi dari berbagai sumber, baik lokal maupun global. Perkembangan teknologi memunculkan bermacam jenis teknologi telekomunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, pendidikan, pemerintahan, ekonomi, perkantoran, dan sebagainya. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau percakapan kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.